Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi buat kalian yang belum masuk ke grup WhatsApp-nya Evan akan kasih links di description box. Nanti kalian klik aja linknya di bawah. Nah, jadi cerita ini tuh tentang ceritanya si Fajar. Perkenalkan, nama gue Fajar. Umur gue 19 tahun. Gue baru lulus sekolah SMK di salah satu SMK ternama di kota gue. Gue berencana untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas yang tentunya ternama juga di kota gue. Semua ini berawal ketika gue ospek di kampus gue. Hari itu hari Senin. Gue masuk ospek untuk pertama kalinya. Namun gue agak sedikit takut sama kakak kelas di sana. Karena muka sama badannya mereka pada sangar-sangar. Singkat cerita, untuk ospek pertama gamesnya adalah cari 5 kakak kelas dan hafalkan nama dan tempat tanggal lahirnya. Otomatis gue kaget karena gue belum punya teman satupun. Yang lain pada akrab, sedangkan gue nyapa aja susah. Dan mau gak mau gue keliling kampus sendiri dan minta nama serta tanggal lahir mereka. Misi 1, kedua, ketiga, sampai keempat berhasil. Pas yang kelima, lu tahu, kakak kelas yang namanya Farel, dia bilang kayak gini. Pas gue mau minta tanggal lahir sama namanya dia. Maksudnya nama panjangnya. Tiba-tiba dia bilang, "Siapa lu? Murid baru ya? Kalau lu mau nama gue dan tanggal lahir, sini ikut gue ke perpus." Gue di situ ngikut aja, karena ya gue butuh. Setelah gue ikut, ternyata dia ngajak ke perpus yang perpusnya dikunci. Gue panik. Gue nanya baik-baik ke Kak Farel. "Kak Farel, kok perpusnya dikunci?" Dia sambil ngegas, sambil emosi gitu ya. "Ya emang kenapa, masalah sama lu ah?" Gue di situ bener-bener kaget dan diem. "Lu tuh di sini cuman murid bawa kencur." Sambil kayak nyepelein gue. Dalam hati gue bilang, ini orang stres apa cuman diminta nama tempat sama tanggal lahir doang udah kayak gini ribetnya. Sumpah ini orang stres banget. Terus gue ngomong ke Kak Farel, "Kak, maaf saya mau permisi, tolong bukain kunci pintunya." Terus kata dia, "Kenapa lu? Kenapa mau pergi ya? Mau pergi lu? Nggak jadi minta nama sama tanggal lahirnya. Nanti di sana dihukum loh sama senior lu." Seketika gue menjawab, "Enggak kak, saya cari orang lain aja." Lalu muka dia kayak ngeles lagi sambil kayak, "Kenapa? Lu takut sama gue, ha?" Gue jawab, "Enggak kak, cuman aneh aja kok saya dibawa ke perpus terus dikunci lagi." Di situ tiba-tiba dia ke WC yang ada di perpus. Dan gue cuman diem di deket pintu sambil nunggu dia balik. Jam sudah menunjukkan jam 11 siang. Bentar lagi gamesnya akan berakhir, sedangkan gue masih di perpus. Pas gue lagi diem, tiba-tiba lampu di perpus itu mati. Dan gue kaget, karena bener-bener gelap banget. Mana gak ada jendela coba. Ada sih, cuman ketutup sama buku-buku. Gue gak bawa HP lagi, karena HP-nya dikumpulin ke kakak mentor pas mau MPLS. Pas mau apa itu namanya, ospek yang di depan itu kan suruh dikumpulin dulu. Nah,
Gue di situ bingung, gue diem cari jalan keluar, ternyata enggak. Bahkan kenapa gelap banget, karena koridor yang di depan perpus juga ikut mati lampunya. Dan gue udah bener-bener gelap banget di sana. Jujur, gue di situ nggak berani teriak. Bahkan untuk sekedar minta tolong juga udah nggak bisa. Orang sepi banget. Dari koridor sana sampai ke ujung itu bener-bener sepi banget. Dan entah beberapa menit kemudian kakak kelas itu, ya si Farel, udah muncul aja di depan gue. Gue kaget dan dia malah nanya, "Kok bisa mati lampu?" Gue jawab yang sedikit agak kesel, "Cepat buka kuncinya, gue mau keluar, bentar lagi ospeknya selesai." Dia malah ngomong, kuncinya tadi jatuh di WC. Mau nyari matinya lampu. Bukan, maksud gue lampunya mati. Bener-bener gue udah gak tahu lagi jalan pikiran si Farel kayak gimana. Kayak orang bego, stres. Tiba-tiba dia megang tangan gue dari belakang dan bilang, "Udah, jangan nangis. Ngapain juga orang cuman mati lampu." Sesimpelkah itu pikiran dia? Gue di situ jujur kesel, makanya gue nangis. Terus gue bilang sama dia, gue bukan nangis, cuman kesel aja gara-gara gue dikunci di sini. Kalau tadi aja gue nggak minta nama lu, gue nggak bakal kunci di sini. Lalu tangan si Farel megang muka gue dan dia bilang, "Udah, nunggu dulu lampunya nyala ya." Gue iya aja karena ternyata dia baik banget orangnya gitu. Bahkan jujur, gue kayak merasa dijagain sama dia. Tapi setelah gue berpikiran kalau dia baik, tiba-tiba dia meluk gue dari belakang sambil mendesak. Refleks gue bilang, "Ngapain sih kak?" Sambil nonjok punggungnya, gue tonjok punggungnya, refleks. Tiba-tiba dia marah. Tadi awal mula dia baik, kayak gak apa-apa, cuman mati lampu doang. Tiba-tiba dia marah, kayak gini dia, "Diem lu." Dan lu tahu perut gue ditonjok sama dia. Jujur sakit banget. Karena gue takut dia nonjok gue lagi. Gue diem dan si Farel berbisik di telinga gue, "Lu harus nurutin apa yang gue mau. Kalau lo nggak mau, lo nggak bakal selamat di sini." Gue takut di situ sampai akhirnya gue nurut aja. Dia meluk gue, terus kepala gue disodorin ke anunya dia, dan itu rasanya enak banget sumpah. Sampai lama kelamaan dia maju mundurin anunya dia dengan cepat, dan akhirnya gue muntah, gak kuat karena anunya dia gede banget. Habis itu gue malah dicekik. Kata dia, "Ayo buka lagi mulutnya." Ya gue mau gak mau nurutin dia, karena gue takut gue diapa-apain sama dia. Dan lu tahu, pas gue mau muntah lagi, itu kan gue muntah ke satu kali, pas mau muntah kedua, dia malah nyodorin lebih dalam. Alhasil gue nggak bisa napas dari situ, kayak ke dalam banget. Alhasil cairannya dia masuk ke tenggorokan gue dan ketelan karena gue nggak bisa nahan lagi. Saking ditekannya penisnya dia ke mulut gue nggak bisa bergerak apa-apa, mulut gue dipaksa gitu. Lu bayangin kepala gue didedetin ke anunya dia. Habis itu dia ke WC lagi, dan lu tahu tiba-tiba lampunya nyala. Ternyata yang matiin lampunya itu dia sendiri, dia sengaja kayak gitu.
Setelah itu gue langsung pulang ke rumah, dan kata siswa-siswi di sana, dia itu suka sesama batang. Lo tau kan, kayak gitulah pelangi. Setelah kejadian itu, besoknya gue nggak ada kabar kalau dia pindah kampus. Setelah beberapa hari nggak ada kabar sama dia, tiba-tiba dia tahu nomor WA gue. Dan dia bilang, "Pe, ini sama Fauzi ya? Ini gue, Kak Farel yang waktu itu di perpus. Sorry ya, udah bikin lu enak sama kesel. Gue janji gue gak bakal ngulangin kayak gitu lagi. Dan gue harap lu jangan speak up ke publik atas kejadian itu sama gue." Dan abis itu lu tahu gue di blok. Setelah dia ngomong kayak gitu, so guys, sekian aja cerita dari Evan. So buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share juga ke teman-teman kalian. See you next time by video. Dadah.